Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in. Amma ba'du. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Bu, ledo aja Bu. Sampai kaluan sebuh. Nah, gitu. Tanpa suara. Sampai hari ini, detik ini Allah masih berikan kita kesehatan. Ibu-ibu boleh sehat sadanya? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Sampai hari ini Allah titipkan ke kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Bapak Ibu hadirin, itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak semua manusia yang punya. Kadang umur lay panjang, badan tak sehat. Ada ya Bu ya? Di mana tuh Bu? Di rumah sakit, di rumah ada juga tuh. Umur panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah. Waktu luang ada, badan sehat, umur panjang, kadang tak lo istiqomah. Dan semua itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri. Agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak, Ibu-ibu pengurus Masjid Nurul Akhlak. Nurul Akhlak yang hadir bersama kita, tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cadiak pandai suluh bendang dalam nagari, kaum ibu, bundo kanduang, limpapeh rumanan gadang, para pemuda yang mewakili, yang hadir bersama kita, para pemudi, majelis taklim, anak-anak kita, alhamdulillah, kita senang, saya senang, sangat senang sekali kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mengajak anak ke rumah ibadah. Itu sudah luar biasa itu. Yang mana anak-anak yang lain keliaran, hilir mudik entah kemana, tidak jelas arahnya. Kini awak bawa nyuh ke rumah saji dengan berbagai cara. Mudah-mudahan semua itu adalah yang terbaik. Itu yang di belakang bareh itu simin. Bareh. Nah, mana tahu ibu-ibu mau bareh belang kan? Gak sekaruang sorang. Amin kan salah. Ah, itu yang perlu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tadi Pak Ketua lang menyampaikan, terima kasih Pak Haji yang telah komunikasi ngundang kita ke sini. Ini pertama kali saya ke sini. Kalau ke dalam apa ikhlas apanya? Ah, tuh sering dulu. Itu Baitul Hadi sering juga dulu. Ubudiyah sering juga ada wirid di sana. Tapi kalau ke sini sekali ini baru. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap kuat dan tetap kita jaga dengan situasi dan kondisi hiruk pikuk dunia sekarang ini.
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita mengadakan peringatan, itu sudah benar. Jadi konsepnya adalah peringatan, bukan merayakan. Merayakan tidak boleh. Ini ada orang yang terlalu anu tuh, kecil lombo beko orang-orang radikal gitu kan. Memang tidak boleh merayakan. Hari raya dalam Islam hanya dua. Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada yang lain. Isra Mi'raj tidak boleh dirayakan. Maulid Nabi tidak boleh. Nuzul Quran tidak boleh. Apalagi kalau ulang tahun. Boleh kalau 1 Desember. Tidak boleh. Tapi kalau diperingati atau mengadakan tabligh, silakan, boleh. Dan itu sangat, malahan itu penting. Kalau tidak diadakan itu, maka kita sedikit kemungkinan akan tahu bagaimana ma'rifatul Rasul. Alhamdulillah tadi Al-Quran telah dibacakan oleh guru kita, oleh ustaz kita, imam kita. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin kan Bu? Mudah-mudahan beliau panjang umur, anak istri bertambah. Wah, alun lah. Iya. Babi ini nalai Ustaz. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ya jangan samalah Bapak Ibu. Dari Masjid Kostar, ambo dulu sampai kuliah, mohon maaf Bapak Ibu, sampai Babini Pak Ji. Di masjid. Ala Babini orang Mas Haji itu ramai-ramai jamaah itu ngantarkan. Nah itu caranya. Berkah Bapak Ibu. Luar biasa. Jangan cemas pula Ustaz ya. Nah, mudah-mudahan setelah ini. Jadi peringatan kelahiran Nabi. Ada yang menyatakan maulid, ada maulud. Mudah-mudahan ada mulut. Ada ya? Ada mulut ya? Kalau di kampung aku Malamang dulu tuh. Oh, Malamang. Malam tadi awak itu di mana tadi itu ya? Di Kunci. Itu mandabiah kambiang Pak Ji. Masya Allah. Luar biasa pengurusnya. Jadi basalanjuang sesudah kegiatan tuh. Boleh. Siapa yang tak namu datang, tak dapet loh. Gitu. Rugilah. Jadi ada menyatakan maulid, ada yang menyatakan maulud. Kalau maulid itu peringatan hari kelahiran. Kapan Nabi Muhammad lahir, Bu? Hari Senin 12 Rabiul Awal, jelas. Tidak perlu diperdebatkan. Kalau maulud itu adalah sosok bayi atau anak yang lahir di kala itu. Siapa yang lahir pada hari Senin itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kedua-duanya. Tidak ada yang salah. Kalau yang hobi menyalah-nyalahkan, itu perlu dikoreksi ulang kembali bagaimana niat tujuannya itu. Dan semuanya itu benar. Ada hari kelahiran beliau, ada yang lahir, ada yang melahirkan, jelas di mana tempatnya. Ini tidak usah diperdebat-debatkan. Kalau mengadakan kegiatan seperti ini adalah sangat luar biasa. Kadang dibuka syirah, sejarah. Bagaimana Rasulullah itu. Bapak Ibu, kalau ndak, mohon maaf sekali lagi. Kalau ndak ada Nabi, ndak kado doh. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan, kata Allah nih, qala Allahu Ta'ala, itu bahasanya. Hadis qudsi itu, Bapak Ibu Ustadz yang di agama biasanya banyak paham itu. Allah berfirman, makna Allah lafaz melalui Nabi. Apa kata Allah? Ya Muhammad, kalaulah bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Bu, lihat terang Bu? Baik. Lihat terang belakang kau. Baik. Begitu hebatnya. Langit dan bumi beserta isi tidak akan diciptakan Allah kalau tidak karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, itu begitu pentingnya Nabi Muhammad tuh. Ya Muhammad, namaku tidak akan disebut oleh hambaku kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad.
Di mana tuh, Bu? Dalam salawat, dalam syahadat. Itu luar biasa itu. Maka ada namanya 2 kalimat syahadat itu, ada untuk Allah, ada untuk Nabi, untuk Rasul Nabi Muhammad. Ini kajiannya tauhid. Makanya disampaikan oleh Pak Haji tadi adalah pengajian. Memang mengaji. Kalau kagala-gala, kalau untuk kabagara-gara, ajaklah dikadai walai. Kau ndak buka sentap gitu kan, atau panggung lawak gitu kan. Aku memang ndak pandai melawak dah Bapak Ibu. Memang ilmu. Jadi ndak akan Allah ciptakan kalau bukan karena Nabi Muhammad. Kalau ingin Bapak Ibu referensinya silakan buka dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Warna kulitnya keemasan. Sirul Asrar, sesuatu yang tersembunyi. Itu luar biasa itu. Bukan hanya dari dunia sampai ke akhirat. Nabi Muhammad itu adalah awal dan akhir. Belum lahir sebagai jasad manusia, beliau sudah ada. Baca dalam sejarah itu. Itu hebatnya. Biasanya di mana-mana tuh sering itu ada kalimat Allah, nanti ada Muhammad. Gitu kan? Selalu disanding. Makanya beliau mendapat gelar Habibullah. Tidak ada manusia, nabi dan rasul yang mendapat Habibullah. Habibullah apa artinya itu, Bu? Kekasih Allah. Luar biasa itu. Makanya penting ilmu tauhid itu. Jadi hiruk pikuk negara kini gua, kenapa orang tidak mau ke masjid, ke rumah ibadah, tauhid tidak duduk. Paralu Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu lihat. Coba saya lihat Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah berapa tahun di Mekah? 13 tahun. Masalahnya ini berasian tauhid. La ilaha illallah, Allah ahad. 13 tahun Bapak Ibu. 13 tahun itu bukan hal yang mudah itu. Jadi anak sampai umur 13 tahun wajib tauhidnya berasian. Sia tu orang gaik ayah jomande. Dalam kawasan orang tua. Kalau ndak siap-siap. Dia akan brutal. Dia akan liar. Jadi 13 tahun tuh sangat luar biasa. Kalau 13 tahun umur berapa? Di sekolah gini itu. SMP ya Pak ya. Malahan para pakar menyampaikan sampai dia SMA. Semester 1, semester 2 kuliah itu masih belum stabil dia itu. Masih butuh bimbingan. Sangat paralu. Anak-anak yang tawuran, anak-anak yang balap liar, anak-anak yang terjebak dalam pergaulan bebas, itu usia-usia sana itu. Makanya sangat penting. Apalagi tantangan anak-anak awak, Bapak Ibu kini konya, makanya awak bersyukur. Kamu sangat bersyukur bana, Bapak Ibu pengurus yang membawa anak-anak ke masjid, ke rumah ibadah. Sangat luar biasa itu. Pertahankan itu terus. Kodape jangan hanya waktu acara-acara saja. Aduan wirid untuk anak-anak. Kenapa seperti itu? Karena yang masuk sarugo itu bukan orang negaik-gaik saja. Negaik-gaik saja, Bu. Anak-anak kau dah perlu dah. Perlu kan? Dibawa. Ambo dia tidak ada anak yang dibawa deh, Bu. Kalau ada mau bawa sampai kini. Benar Bapak Ibu. Ambo tak biasa membawa anak dari dulu, dari kecil. Akhirnya nyonya kan dibawa tu tidak ada lah doh. Alhamdulillah. Mohon doanya Bapak Ibu. Boleh minta doa Bapak Ibu. Alhamdulillah. Anak saya yang besar sudah berada di Mesir di Al-Azhar. Terima kasih doa Pak Haji. Kemarin kan awak sampaikan juga di acara kita. Anak yang kedua insya Allah tanggal 29 besok berangkat ke Mesir. Al-Azhar juga. Makanya tidak ada yang dibawa tu doh. Yang nomor 3 sekarang di pondok pesantren masih kelas 2 SMA. Program 6 tahun. Baru 24 juz hafalannya baru. Tahun ini dia targetnya selesai.
Yang perempuan nomor 4, tamat kelas 6 ke Batang, sekarang sudah hijrah di Pariaman Baji. Alhamdulillah di kampung Baji. Di Bualuang. Nurul Yakin ringan-ringan. Dan kita senang, bangga. Semoga Allah ijabah doa-doa kita, jadikan anak soleh dan soleha. Kenapa? Tantanganku barik Bapak Ibu. Narkoba. Ini kan dalam rangka kita Maulidun Nabi itu. Mencontoh akhlak Nabi. Nggak akan bisa dicontoh akhlak itu kalau nggak mulai start dari keluarga, rumah tangga. Benar itu Bapak Ibu. Narkoba sekarang sangat luar biasa. Entah di sini tidak tahu lah. Tapi yang jelas di Sumatera Barat peringkat ke-6 di Indonesia. Narkoba. Ada LPG, apa namanya? Itu LGBT. Lain tidak lalu Ibu ya. LGBT kini kok di Sumatera Barat 18.000. Urang kasadoe Bu. Iya benar itu, urang kasadoe. Ndak campu jembe itu. 18.000. Waduh. Masih sayang Allah ke awak. Di Palu sedulu, di Palu itu 1.000 LGBT di blender itu. Di Banam. Ini 18.000, kan masih sayang Allah ke awak tuh. Malu sebenarnya ada pesan isyarat tuh. Jadi oleh sebab itu awak kini kau untuk membina, mengawasi. Lah dibantu dek pemerintah. Dulu ada 1821. Bu ya. Bapak Ibu kan awak tahu tuh. Kalau lah magharib tuh anak jangan kaluah jolai. Tawuran jam bara. Balap liar tuh jam bara. Jam 1, jam 2, jam 3 malam menjelang subuh. Kini nyola wagak kini kok ada siang kini kok bagainya tawuran bagai. Di Sabaru itu siang itu. Kini dibantu CLI program ada Smart Surau. Dek pemerintah awak. Coba kita dukung itu. Dan itu baik untuk anak-anak awak. Selama ini dia. Karena Rasul dulu juga menyamalkan anak-anak dan generasi. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, dalam momen kita peringatan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, apa yang penting kita contoh? Satu adalah bagaimana kita mencontoh akhlak Nabi. Itu sangat luar biasa. Makanya tadi alhamdulillah Al-Quran telah dibacakan oleh guru kita. Laqad kana lakum. Ada qad di situ. Qad itu taukid. Dan sungguh ya benar-benar, ya bana-bana. Begitu Allah menyampaikan. Ndak bohong lo doh, ndak duto doa gitu. Benar-benar ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik. Diambil setidaknya ada sampai sifat yang terkenal bagi awak. Ya Bu ya. Yang pertama Bu, yang terkenal tuh sidik. Artinya sidik. Selalu, itu kadang-kadang awak salah kurang pas. Selalu berkata dan berbuat benar. Bukan benar saja. Selalu. Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Selalu berkata dan berbuat benar. Perkataan ya perbuatan sesuai. Tidak beda do. Nyo kadang-kadang ucapannya iyo karajo indah. Itu namanya munafik do. Munafik itu Bu. Kalau di Minang munafik itu anggu angga geliang amua. Unjuk nananda babarikan tunjuk alurui kalengkiang bakai pape di luar ancuang di dalam manuo kawan sairiang mangguntiang dalam lipatan. Itu namanya musuh dalam kain saruang. Jadi selimui lah. Cie kain saruang Jawa tapi musuh. Makanya hati-hati dengan munafik, apalagi dalam agama. Rusaknya negara dan agama kini kok munafik tuh. Orang Belanda dulu memanfaatkan para munafik. Orang Jepang juga kayak gitu. Jadi penjajahan dari dalam tuh sangat bahaya. Kalau dari luar jaleh. Menghadapi orang kafir, ndak sulit Bapak Ibu, jaleh.
Tapi kalau orang munafik, bahaya. Manuak kawan saya yang, wis tuh. Munafik itu punya mata pedang dua. Kalau ndak dapat suo, nyukida nyusembah jo. Ndak dapat kapai, kapulang nyusantuang jo. Asa ta letak nyusembah. Hati-hati tu. Biar ditampik karajo. Biar dalam organisasi. Biar di masa jo. Maka waspada itu perlu. Dulu ada abang namanya itu, abang Napi ya. Waspadalah. Waspadalah. Itu betul itu pesan beliau itu tuh. Ledo kini ledo. Hah? Enggak, orang meninggal. Meninggal soalnya enggak ada nampak muncul ledo. Tapi semboyan beliau itu perlu sangat itu. Waspadalah, waspada, waspada. Penting. Jadi selalu berkata dan berbuat benar. Biar di kantua, tampik karajo, biar di kadai, biar dalam manggale, asajo profesi awak, biar sebagai guru, biar sebagai siswa, sebagai santri di kampus, selalu berkata dan berbuat benar. Dan itu berat Bapak Ibu. Tapi pertahankan itu. Kalau itu diterapkan insya Allah, awak yakin. Nah, jadi rusak kini ku kan gara-gara munafik itu. Lain kecil, lain-lainnya kerajuan. Lah sampai 21 janji ka janji saya. Ndak ada tapi itu Allah itu. Kan munafik itu. Munafik kadang tu. Ah tu tambah lah cik lain. Dua-dua macam-macam. Jadi sebab itu penting Bapak Ibu, kumbing awak keluar kok. Ndak ada YouTube-mu terang tu. Mudah-mudahan tidak dicekal lah gitu kan. Awak kan dalam masjid. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi hati-hati kita. Sampaikan ke anak awak, generasi awak, bagaimana dia selalu berkata dan berbuat jujur. Lebih baik jujur. Dari kecil. Kalau ada awak menyuruh anak, nak tolong balian mama gulu ke kadai itu ah. Dia gih piti 10.000. Gulu bara kini kos perempek kok. 4.000. Hah? 5.000. Balian 5.000 baliak. Ya. Jangan dipatah lo. Wak balanjo lo ndak boleh. Mana duit mama tadi? Bilang dulu. Kayak gitu. Itu ngajar jujur itu. Beku kalau awak agi tak salah lah gitu kan. Biasalah. Itu ndak biasa tuh. Nama anak awak mah. Tapi yang jelas kejujuran itu dulu. Tanamkan. Dan itu berat Bapak Ibu. Dari mana mulai? Rumah tangga. Makanya proses pendidikan itu mulainya dari rumah tangga. Kalau ingin selamai anak awak dunia akhirat Bapak Ibu, terbebas dari narkoba, dari LGBT, dari balap liar, pergaulan bebas, dari 3 rumah. 1 rumah tangga. Pertama Bu, rumah tangga. Terapkan ya Bu ya. Bukan hanya sebagai wacana. Dan kita terapkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Awak dari rumah tangga memang disiplin. Televisi ndak idui saja 2007 balik. TV aduh, lai. Kalau ada orang tanya, "Lai ada TV Bu ya?" Lai, tu karabangnya jawab. Ndak idui doh. Saja 2007 balik. Anak masih kecil-kecil. Handphone. Bu, calik kemari Bu. Wah, HP gua. Jangan bangga dulu ngasih anak. Ini racun. Lebih bahaya dari narkoba. Candu. Aku anak ketik barulah bagi handphone cik seorang. Di mana nengka sanang saya? Di mana nengka niang? Nengka diam? Hati-hati. Berarti ibu membunuh pelan-pelan itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, biiznillah wa qadarullah, izin Allah, saya ngasih handphone sama anak kelas 3 SMA. Sampai kini. Yang 2 terakhir tuh belum punya handphone dia. Bukan tidak mampu, tidak mau. Oh zaman Covid dulu, cik kan juga. Kan Covid menjadi-jadi itu. Sibuk mengirim apa tuh, melalui WE gitu kan. WA. Mengirim pesan gitu kan ke guru, ke ustaz-ustaznya. Punya 1 telepon saya
Ndak WA beliau tuh. Izin Ustaz, kami punya handphone satu. Ganti-gantian ya Ustaz. Ya biasanya. Ndaknya keindahan ini guru itu doh. Yang penting komunikasi. Hati-hati Bapak Ibu. Kok? Mohon maaf Bapak Ibu ya. Kalau anak dikasih handphone kok, apalagi kalau duit paket, ayang wak karajuan tengah malam suami istrinya tahu tuh. Mencubuan sih yang lun tuh. Hati-hati. Jangan senang dulu. Kita pernah survei kecil-kecilan dari 200 anak CD, CD ya. SD, 200 anak SD di Padang kok. Coba yang punya handphone sendiri, tunjuk tangan sadonyo. Punya awak, ndak punya mama, ndak punya kakak, ndak punya papa. Hampir 99% dia punya handphone sendiri. Nauzubillah. Tsumma nauzubillah. Jadi sebab itu penting Bapak Ibu, hati-hati dengan ini. Saja ya dosi kok jual narkoba saja kok. Makanya sangat perlu pendidikan itu dari rumah tangga. Kalau ingin rancak pendidikannya Bapak Ibu, cari dalam Al-Quran surah Luqman 31 mulai dari ayat 3 balik sampai 9 balik. Sarancak-rancak itu. Rapi. Kalau ingin menjadi anak soleh dan soleha. Tapi kalau enggak tuh bahaya lah. Pertama di situ tauhid. Belum yang lain. Tauhid. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah. Itu tauhid itu. Jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau tauhidnya duduk Bapak Ibu, makanya tadi awal disampaikan 3 tahun Nabi itu dakwah di Mekah itu masalah tauhid. Kalau tauhid lah duduk, baru pailah kamakapai. Insyaallah dia teguh itu. Tapi tauhidnya sudah mantap. Tenang-tenang duduk soleh. Ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu. Anak akan menjadi masalah besok di akhirat di hadapan Allah kalau ndak awak salamayan dari dunia. Syukran katsira. Masyaallah. Jazakallahu khair. Akan masalah. Dan memang begitu kata Allah, pelihara dirimu dan keluargamu. Siapa keluarga itu? Ya anak dan istri kita. Ya Bu ya? Bu, halo. Makan oleh. Belum lah ya. Hari le jam barak. Oh ya, jam 9 mah. Baik Bapak Ibu. Nyo kalau diuraikan panjang lebar tidak selesai itu doh. Yang penting-penting saja. Kalau masalah orang tua Nabi, ayah, kemudian kakek, istri dan segala macamnya itu sudah biasa, tinggal baca lagi itu. Yang penting kita penerapan nilai-nilai itu yang perlu benar dalam kehidupan realitanya itu yang perlu. Jadi selamayan anak awak, karena Rasul kayak gitu menyelamayan anak itu dunia sampai ke akhirat. Startnya dari rumah tangga. Jadi satu adalah tadi rumah tangga. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai tidak. Jangan sampai tidak. Kalau ingin selamat kita dunia akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari rumah tangga itu anak diajarkan nilai-nilai yang terbaik. Itu orang tua tuh. Jadi peran orang tua itu sangat luar biasa. Kamakan baca doa, karehan jalan lambe-lambe. Anak tuh sifatnya mandanga, maniru. Maniru Bapak Ibu. Kalau seandainya ayah datang, ayah anak-anak datang buka pintu itu kan, ibu tagak, songsong ayah tuh, suami itu ke pintu tuh, sekali dua kali cukup ketiga anaknya berlari itu, menurut ayahnya. Karena anak tuh mengikuti dia. Ibu-ibu yang hobi membuat kue, kalau ingin kue ikan, acuan cetakannya apa? Ulah. Kerbau. Ikan lo kan, jawi. Ikan lo kan, baru kue ikan. Anak kayak gitu juga. Kalau ingin anak awak kau pandainya sholat,
Iya orang kayaknya harus sholat. Ndak namu disuruh-suruh aduh. Mendidik anak kok Bapak Ibu sama aja sama mandian kudo. Mandian kudo tahu Bu? Hah? Ibu ada kudo? Udo ada kan udo? Udo ada kan? Kudo ada kan? Mamandian kudo, terang Bu? Ati suara nang kare ya. Mamandian kudo tu, ndak namu kudo disuruh masuk dalam air itu do. Nyu sipaan awaknya. Nyu tendang awak, membantiangnya. Piba delo kudo tu ke dalam air itu. Awak masuk dulu. Baru kudo menerui. Kalau lah delo kudo tu, udo nerui tu. Ya, kudo. Anak kayak gitu juga. Kok kadang-kadang pergi di dekan subuh, wantan saya anak pakai sarawak Hawaii di situ. Awak balik lalu oleh. Ndak, siko ndak ada tempat lain. Siko ada kok. Jadi sangat penting Bapak Ibu mendidik anak tu. Salat awak sama-sama jo anak. Rumah tangga. Yang kedua rumah ibadah. Tu perlu. Rumah ibadah. Ndak salah saya saja di rumah tangga, tapi bawa ke rumah ibadah. Salat jamaah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di lingkungan daki di rumah saji Nurul Akhlak ko wajib datang ke masjid salat jamaah. Ndak perlu debat-debat. Nyu ada itu, ndak ada wajib dot. Itu orang yang suka bahasa karya arang tu. Dalilnya Al-Quran. Sahabat Nabi, hadis jelas. Aqimus sholah, dirikan sholat, filamar perintah itu. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Di mana orang bersama rukuk, Bu? Di masjid. Sholat ado jamaah. Jadi rumah aja lah. Apalagi kalau awak lagi pensiun kok. Di rumah aja sholat, rugi itu. Dan kedua, dalilnya, ya Rasulullah, kata sahabat, kunaon? Kenapa? Saya buta, terus udah tua. Mungkin pernah ibu mendengar riwayat itu. Tuh indah ada kami mimpian ke rumah saji ya Rasulullah. Tuh lay boleh ambo sholat di rumah ya Rasul. Apa kata Rasul? Anta sami'atun nida. Apakah engkau dengar azan? Sami'tu ya Rasulullah. Iya, saya dengar ya Rasul. Fa'ajibhu. Fa'ajibhu. Datang. Orang gae buto. Indah ada nak kami biang ke rumah saji. Tadanga sorozan datang ke rumah saji. Badan gadang. Gae indah. Buto indah lah dah. Rumah balanci-lancian je rumah saji. Balanci-lancian tahu? Ada. Dakian. Awak pakai ilmu basi je. Basi pakak je. Basi banak je. Basi andi je. Tapi kau memang pakak kau rasuan lah kau. Allah tu maha segala-galanya. Bisa saja. Sebenarnya yang pakak tu apa? Summum bukmun. Kan ada tu Al-Quran tu. Pakak, bisu, buto. Hanya yang pakak bu. Telingo ndak, telingonya nyari yang piti 100 rupiah saja tu tahunya tu mah. Hanya yang bisu. Bukan hidung hatinya kok. Hanya yang buto. Matoe. Matoe nyalang. Saduala nampak. Hati kalau hati kok yang ndak ada cialah doa ada. Lewat itu. Jangan sampai beko datang khatamallahu ala. Itu Bapak Ayu tu Bapak Ibu. Allah cap, Allah stempel. Kalau itu nanti bo doa habis. Modea saja kejadian di rumah saji ndak ketibo itu do. Paling tibonya beko Idul Adha pe menjapui daging kurban. Itu ndak pernah ke rumah saji tibo do, basi kinci itu. Atau ada beko anggota dewan kamari bagi-bagi apa beko. Tua. Sembako. Atau kalau ada pengurus beko menyiapkan kupon beko.
Oh tuh pasti tungkin kemari itu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai itu. Jadi mari rumah ibadah manfaatkan sebaik-baiknya untuk ibadah, mendidik anak, mendidik diri kita. Ada wirid datang, sholat jamaah datang. Jadi jelas. Bahkan hadis yang sahih, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi sab'ina wa 20 derajat. Yang terkenal kan 27. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada tadangan suruh azan di masjid datang tinggan. Tinggan dulu. Tinggan tu mau kasih kalau ibu sedang masak matian kompor lo. Kau jadi arang saja di rumah tu kau. Yang penting kita lakukan sebaik-baiknya. Itu mencontoh ibadah Rasul tu. Ibadah Rasul. Rasulullah itu tidak lepas. Bahkan saat Nabi hijrah pun pembangunan yang pertama itu adalah masjid. Itu kan luar biasa itu. Selalu Nabi itu sholat di masjid. Walaupun dalam keadaan sakit sekalipun. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat berjamaah. Tolong hukum diri awak tuh. Hukum diri awak tuh sholat berjamaah. Pastikan Bapak Ibu, kalaulah tadangan azan, pastikan diri awak sholat berjamaah. Oh di kantor, sholat jamaah. Oh awak sedang di pasar, sholat jamaah. Boleh, awak kan kehidupan macam-macam kok. Mungkin manggale, tetap jamaah pelihara. Itu yang terpenting. Jadi bawa anak ke rumah masjid, agar anak itu cinta dengan masjid. Bang kok kini yang ramai jamaah kini kok di kafe. Yang paling ramai itu di kedai-kedai kopi. Tidak kopi yang tradisional loh, kopi-kopi yang modern. Oh itu banyak jemaah itu Bapak Ibu. Bypass sama yang bypass wah, tidak tanggung tuh. Luar biasa. Antasia imam ada eleh doh. Luar biasa. Aduan itu. Konda aduan Kim. Apa Kim? Apa Kim? Uis. Basasa tuh. Tidak tanggung tuh. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi amal kurang dosa jadi banyak loh. Masa depan awak panjang Bapak Ibu, panjang lagi. Awak kini sampai alam nang kampe baru Bu, halo. Hai. Alam nang kampe baru. Alam roh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari. Rata-rata. Ya Bu ya. Karena Bu dah pernah hamil lah, mau tanya ke bini Bu tadi ibarat itu hasilnya kan. Ya benar tuh Pak. Alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah hamil gitu kan. Dan istri saya 4 Pak. Anaknya. Alam dunia. Kok gini kok? Anak ndak bini empek dah. Seorang saya ndak habis dah. Empek tagak seorang kampek dah lain. Bu ya. Jangan yang hobi poligami mohon maaf. Ya, kita ndak bahas poligami, tapi poligami itu boleh ya Bu ya? Boleh sih betul. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya memang dalam Al-Quran memang ada poligami boleh gitu kan. Tapi ingat, bila Nabi itu poligami, nikah lagi setelah istri tua, istri pertama wafat. Kok bini lah. Iko bini kadang aja bro. Makin kadang loh bini itu. Tak bini lu sih ada yang Sarawak itu. Ya. Jadi oleh sebab itu perlu bagi kita jangan sampai ibadah kita lalaikan. Didik anak mulai dari rumah tangga dan rumah ibadah. Jangan dipisahan. Kalau ada anak ribut Bapak Ibu, salah basapo tukah barasa. Itu kalau di Minang. Salah basapo tukah barasa. Bu, halo. Kalau ada anak salah, jangan diusia. Hoi. Ribut saya pulang. Astagfirullah. Atau panik anak kok. Yang apa tukang ariak ku kumisnya tinggi lo kadang lo doh. Tagak-tagak kumisnya. Cameh anak kok. Ndak tempat lain siko ndak doh tempat lain. Besok panggil lah wirid remaja mah wirid. Nana datanglah ke rumah masjid gua. Ustaz dah tiba hari lah jam 10 jam berapa wirid gua. Nyo tingkai saya di kadai itu asal main WA, main HP nyo. Mati salah kami bau sia sebenarnya. Hati-hati tu.
Ndak ada Rasul ngusir anak dari rumah ibadah, ndak ada. Bukalah syirah itu. Buka kitabnya. Majuan lah ibu, labu kuning mah pilih mah. Benar, ambo orang komunikasi Bapak Ibu. Jadi S1 ambo tuh komunikasi. Komunikasi itu sensitif. Kalau ada yang enggak aneh, berhenti selesai gitu. Jadi ambo akan berhenti kalau pilih yang lah maju. Tapi kalau ndak maju, sampai subuh selesai. Sahur sama siko. Baik Bapak Ibu, jadi hati-hati jangan sampai ngusir anak dari rumah ibadah. Ndak boleh. Mohon izin Bapak Ibu, kita bagian daripada anggota Dewan Masjid. Kita sampaikan di mana-mana. Rasulullah tidak pernah ngusir anak dari rumah ibadah. Bahkan Rasul sedang sujud. Bu, halo. Sedang sujud. Sujud itu kan ibadah tuh. Naik ke pundak beliau. Cucu beliau. Mainan apa itu? Main kudo-kudo ya. Main kudo-kudo. Main skokak. Lain dibantiang dan Nabi gitu. Tidak dilamakan sujud oleh Rasul. Itu pendidikan dalam ibadah. Jadi kalau ada anak-anak yang lain salah, tegur saja. Nah, sholat, dengar kajian, matian HP dulu, menceliak kemari, tegur dia. Kok kari ibu pulang lah, atau mau sian mau itu. Ini sakit saja. Kok kari ibu nusa kemari? Itu bukan pendidikan itu. Jauh anak. Bapak Ibu, kalau anak cucu Bapak Ibu awak usia dari rumah ibadah, dari masjid, siap-siap. Kalau tidak dibawa kemari, anak cucu awak akan dibawa ke tempat narkoba. Itu pasti itu. Akan dibawa ke tempat maksiat. Bahkan akan dibawa ke gereja. Mohon izin. Kajian ini untuk umat Islam. Saya nyampaikan dalam masjid. Makanya bawa ke rumah ibadah. Hati-hati. Generasi awak kini kok sudah sangat membahayakan. Jangan sampai terputus. Jangan sampai terputus. Mohon maaf Bapak Ibu, nyampang awak nang gaek-gaek ko mati mendadak sadola nang gaek-gaek ko mati mendadak sa. Asian nang masuk ke mari ko. Yo nang ketek-ketek ko. Kalau nyu takui, nyu di usia kepanjang sa. Nyu lah ndak biasa do akan jauh. Jadi kalau bagaluiknya nasihati saja. Ingat Bapak Ibu, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, sian ang kamaramayan masaji ko. Ako nan manangi, nan bagalui, nan bacaka, nan ribui ko. Ikonya ko. Nggak ada yang lain dah. Makanya bawa ke rumah saji. Rumah ibadah. Pembentukan karakter di situ. Yang terakhir, Aniang itu bidang rumah. Yang terakhir, rumah sekolah. Yang pertama tadi Ibu, awak kan ilmu. Rumah tangga. Yang kedua, rumah ibadah. Didik anak-anak awak di situ. Dan ketiga, rumah sekolah. Itu sangat penting. Pendidikan. Itu nanti namanya fatonah. Fatonah apa artinya? Ada sidik, ada amanah, ada fatonah. Apa fatonah? Menyampaikan tabligh. Fatonah. Cerdas. Umat Islam itu harus cadi ya. Iku gara-gara wanda cadi ya kini mengkau dijual di orang bodoh di rumah. Selalu cadi ya gitu. Kalau bahasan dipakai kan. Terserahlah gitu. Jadi masyarakat itu lah muak dibuatnya. Lah maleh, lah lameh. Ndak ada di rangan sialah ada. Tentunya main bakar saja Nyo kusui sarang tempuh Sarang tempuh tau bu, anak-anak ketek ko payah ko mah. Ambo bawa ke alam anak bu. Aku tempuh namanya ko beraba ko. Kalau kusui sarang tempuh tu cari salah sarang tempuh tu. Ndak bisa di cik di eloh tu dah. Menyelesaiannya api. Itu selesai tu. Jadi sebab itu hati-hati. Makanya isi dado anak awak tu dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Didik dia. Contoh akhlak Nabi, sifat Nabi. Bagaimana Nabi itu menjadi orang-orang sukses,
orang-orang baik itu mulai dari rumah tangga, rumah ibadah, dan pendidikan. Sangat luar biasa. Jadi kalau ada anak-anak awak, bapak ibu, ingin sekolahnya, arahkan sekolah yang baik. Cari sekolah yang bisa menyelamatkan anak-anak awak, selamat dunia akhirat tuh. Anak nanti akan dihisap. Awak nanti akan dihisap. Akan diminta pertanggungjawaban. Makanya hati-hati. Tidak lepas itu. Anak nih. Anak-anak awak. Jadi kalau ada ibu pai ke masjid, sholat. Ada anak-anak sedang bermain, tegur. Nak, soleh. Orang sudah azan tuh. Yuk ke masjid. Walaupun tidak anak kandung awak. Tegur dia. Mata awak nanti akan dihisap. Kan nampak dia awak. Awak kini kan pembiaran yang banyak. Awak pergi ke masjid, pais Awak enggak ada ibu. Asal keluar dari rumah, pergi ke rumah masjid, anak yang bermain di luar tu, di luar masjid itu pontang pantiang dilari itu. Dipastikan, buyat ibu, kabur. Kalau enggak kabur ke rumah masjid, yuk pulang ke rumah. Memang awak hari ya? Di kadai itu hari itu. Bang, lagi tak ada orang antar. Ayo bu ya, yuk masjid. Contoh bu ya, nunggu dia. Itu caranya. Ambo tungguan sampainya menggari, sampai bubar di kadai itu. Benar Bapak Ibu. Walaupun tidak anak kandung awak, mata nanti akan dihisap. Mata, telinga, tangan dan kaki, semua akan menjadi saksi. Di suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan. Kemana umur, harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Nyanyi dulu kan punya makna sadoe. Kini tak tuntak mudah jaleh rental. Malebe gini sadolah. Makanya ndak beres do. Orang dulu punya makna sadonya. Mohon maaf Bapak Ibu, walaupun jelek kayak gitu, ambo bintang kasidah dulu di kampung ambo. Benar Ibu, masih ada dokumennya. Jadi penting bagi kita, mata awak akan dihisap. Dan itu dalam Al-Quran ada. Ada dalam Quran itu. Inna sam'a wal basar. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, wal fuad. Masya Allah. Fuad. Fuad di situ ada suatu ketika qulub. Fuad di situ hati. Hatimu. Hati. Kullu, ada kullu di situ. Ya Bu ya. Kullu, tiap-tiap itu kasadwalahe. Tuh. Begitu maknanya. Kana anhu mas'ula, akan disual, akan dihisap, akan disiksa, akan ditanya. Ini tidak lepas. Ini makanya tidak ada, kita ini tidak ada yang gratis ini. Allah akan minta itu pertanggungjawaban. Jadi mari Bapak Ibu, jangan sampai kita nanti bermasalah karena semua itu berawal di dunia ini. Alah, piring mah kok. Enggak, awak menunggu piring saja, Bu. Majuan saja, Bu, gitu kan. Ya. Oh, sedang ini ya. Jam piring kosong, Bu. Panik kami kok. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi minta tolong sekali lagi, tolong apalagi ke anak-anak awak kini kok nyo sadang fitrah, sadang baik-baik. Tolong mari awak sama-sama didik dengan sebaik-baiknya. Dan itu udah benar disampaikan oleh Pak Haji tadi itu. Anak-anak duafa, anak-anak yatim kita memang seperti itu bagusnya. Sangat zalim kalau ada pengurus menaruh piti anak yatim di bank, anak yatimnya disantuni sekali setahun. Memangnya kebutuhan anak yatim sekali setahun? Bu? Enggak, tiap hari. Kau dapat sudah wirid, kau dapat tiap minggu wirid do. Siap wirid tu kasih. Nyo ha inyo. Eko kas anak yatim 200 juta. Anak yatim tanya yo. Di bank. Orang bank nang kayo. Enggak boleh itu. Di mana-mana sering kita sampaikan kayak gitu. Jadi pengurus yang hebat itu selalu memanfaatkan sebaik-baiknya agar itu semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan
dalam penyampaian Ambo tadi. Jadi hikmah daripada Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontoh Rasul itu adalah mulai dari satu, rumah tangga, yang kedua rumah ibadah, yang ketiga rumah sekolah, pendidikan, agar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah dunia dan akhirat. Dalam penyampaian Ambo tadi kok kurang lama manihi, recik bawang dek kurang ngalui, rono picik dek kurang kuni, atau masakan dalam biak mata, maafkan Ambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, jauh dari itu kita saling memaafkan. Jadi kok indak dijanjang amonahia, indak ditangguh Ambo turun, mungkin tak dorong di lompatan depo di kaki nan kapatah. Ndak do gatiang nan tarata, ndak do tupai nan tak gawa, yang qadim hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.